Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Tak terasa anime Kage no Jitsuryu Kusha akhirnya tamat juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas episode terakhir anime Kage no Jitsuryu Kusha. Di sini kita juga akan membahas beberapa detail penjelasan serta beberapa perbedaan dari light novelnya. Dan di akhir video kita akan sedikit membahas untuk kelanjutan animenya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan POV Jimina saat berubah menjadi Shadow, hingga pertarungannya dengan Beatrix dimulai. Iris yang melihat itu menjadi sangat kesal. Ia akhirnya menemukan Shadow, pemimpin dari Shadow Garden yang akhir-akhir ini beraksi di kerajaannya. Belum lagi fakta bahwa ia baru saja telah dikalahkan di depan umum membuatnya makin jengkel. Sementara itu, pertarungan antara Shadow dan Beatrix terus berlanjut. Nah, kalau di light novel dan manganya, pertarungan mereka hanya terbatas di dalam arena saja. Namun di versi animenya pertarungan mereka dibuat melebar hingga ke seluruh ibu kota, yang dimana ini juga membuatnya semakin seru. Beatrix dan Shadow terus beradu pedang, meskipun Beatrix sedikit kesulitan mengatasi gerakan cepat dari Shadow. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Iris dengan artefaknya datang dan bergabung ke pertarungan. Dengan begitu kondisi pun berubah ke 2 lawan 1. Sementara itu, scene berpindah memperlihatkan Rose yang berhasil kabur. Nah, kalau di light novel dan manganya, latar tempatnya harusnya berada di hutan. Tapi di versi animenya, latar tempatnya diubah ke salah satu gang di ibu kota. Lanjut, di saat Rose bingung harus melakukan apa, Alpha tiba-tiba muncul dan menawarinya untuk bergabung ke Shadow Garden. Di sini, Rose sempat bertanya, apakah dengan bergabung ke Shadow Garden ia dapat menyelamatkan kerajaannya. Alpha pun menjawab bahwa itu tergantung dari Rose. Dengan begitu, Rose pun memutuskan untuk menerima tawaran Alpha dan bergabung ke Shadow Garden. Kembali ke pertarungan Shadow dengan Beatrix dan Iris. Meskipun kondisi telah berubah menjadi 2 lawan 1, namun Shadow tetap masih unggul. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga di pertengahan episode. Berbeda dengan versi light novel dan manganya, pertarungan di versi anime dibuat lebih panjang dan tentunya lebih seru. Terdapat banyak scene original yang cukup menarik. Di antaranya, di sini Lord Shadow sempat menggunakan linggis, di mana ini adalah gaya bertarungnya saat di kehidupan sebelumnya. Bahkan hanya dengan menggunakan linggis, Shadow dapat mendominasi pertarungan. Di akhir pertarungan, Iris ingin mengorbankan dirinya untuk mengunci pergerakan Shadow. Tapi Shadow dengan mudah membuat pedang Iris terlepas dari tangannya dan menendangnya dengan lututnya. Sementara itu, Beatrix akhirnya siap menggunakan ultinya. Beatrix berhasil melepaskan ultinya. Tapi sayangnya, lagi-lagi Shadow berhasil menghindarinya dan bahkan langsung membalikkan keadaan. Hanya dalam satu serangan, Shadow berhasil menjatuhkan kedua lawannya. Setelah itu, Shadow ingin langsung pergi dari tempat itu. Namun Iris menghentikannya dan malah meremehkan dengan berkata seolah Lord Shadow ingin kabur. Mendengar itu, Lord Shadow pun menunjukkan pada mereka kekuatannya yang sebenarnya dengan menyebarkan cahaya sihirnya ke seluruh ibu kota. Melihat itu, Beatrix dan Iris hanya bisa terdiam. Di sini, Lord Shadow hampir saja menggunakan I Am Atomic dan meratakan ibu kota. Tapi untungnya, ia membatalkan tekniknya dan langsung menghilang. Nah, di versi light novel dan manganya, Beatrix dan Iris sempat bertanya, kenapa Shadow tak membunuh mereka, padahal Shadow sudah sekuat itu. Lord Shadow pun menjawab bahwa ia tak tertarik dengan nyawa mereka. Ia hanya membinasakan musuhnya. Selain itu, kalau di light novel dan manganya, Lord Shadow juga sempat menembakkan sihirnya ke langit sebelum ia menghilang. Dan sihir itu juga sekaligus membuat hujan berhenti. Nah, kalau di versi animenya kita juga bisa melihat setelah Shadow pergi, cuaca tiba-tiba menjadi cerah. Nah, kemungkinan ini adalah efek dari cahaya sihir Lord Shadow yang sebelumnya menutupi seluruh ibu kota. Lanjut, setelah Shadow pergi, Beatrix pun menyarungkan pedangnya. Sementara itu, Iris hanya bisa menangis. Pertarungan ini jelas dimenangkan oleh Lord Shadow. Tapi meskipun begitu, usaha dan perlawanan dari Beatrix juga sudah cukup bagus. Bahkan di tengah pertarungan, Lord Shadow sempat mengakui teknik berpedang dari Beatrix. Sementara itu untuk Iris sudah mengandalkan artefak, teriak-teriak gak jelas di sepanjang pertarungan, dan malah nangis di akhir pertarungan. Jadi kesimpulannya, good game buat Beatrix dan emot badut buat Iris. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, scene berpindah memperlihatkan Sherry yang membaca berita mengenai Shadow. Di sini, kita akhirnya diperlihatkan kondisi Sherry setelah meninggalkan akademi. Setelah melihat langsung ayahnya dibunuh oleh Shadow, kini Sherry menjadi orang yang sangat membenci Shadow. Dari sini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Sherry sangat ingin balas dendam pada Shadow.
Perlu diingat, scene Sherry ini adalah scene original yang tak ada di light novelnya. Oke lanjut, scene kemudian berpindah memperlihatkan pembicaraan antara Doem dengan seseorang. Nah, orang yang berbicara dengan Doem di sini adalah Mordred, kursi ke-9 dari Rounds. Mordred sendiri adalah atasan Doem di Kultus. Ia adalah orang yang menyuruh Doem untuk menguasai Oriana dan menjanjikan kursi ke-12 Rounds pada Doem. Oke lanjut, setelah itu scene kemudian berpindah memperlihatkan perpisahan antara Beatrix dengan Badut. Di sini kita bisa melihat wajah Badut yang sangat stres dan depresi. Setelah mereka berpisah, Beatrix pun pergi dari Midgard dengan kereta. Pada akhirnya Beatrix pulang dengan tangan kosong. Ia tak berhasil menemukan elf yang ia cari. Sementara itu, anggota Shadow Garden yang lainnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mulai dari Gamma yang bertindak sebagai direktur Mitsugoshi, Eta yang sedang sibuk menggunakan telegraf, Delta yang sibuk mencari Lord Shadow, dan lain-lain. Di sisi lain, Cid juga mendengar kabar tentang dirinya saat beraksi sebagai Shadow. Ia menyadari bahwa aksinya yang menyebarkan cahaya sihirnya sangat mencolok. Dan itu berbeda dengan setting karakternya yang harus bergerak dalam bayangan. Sementara itu, scene berpindah memperlihatkan Rose bersama Alpha di wilayah Kageno. Dari sana, mereka kemudian menuju ke dalam hutan dan akhirnya sampai di Alexandria, markas utama Shadow Garden. Saat tiba di sana, Alpha langsung meminta Lambda untuk mengurus Rose, yang merupakan member baru Shadow Garden. Nah, Lambda ini adalah salah satu anggota Numbers yang bernama. Ia ditugaskan khusus untuk melatih anggota baru Shadow Garden. Selain Lambda, di sini kita juga diperkenalkan dengan dua member Shadow Garden lainnya, yaitu 664 dan 665. Mereka berdualah yang kedepannya akan banyak beraksi bersama dengan Rose. Di sini, Lambda kemudian menjelaskan bahwa di Shadow Garden, Rose bukanlah siapa-siapa lagi. Mulai saat ini, Rose akan dipanggil dengan 666. Lambda kemudian melucuti seluruh pakaian Rose. Saat itu, kertas makanan yang merupakan kenang-kenangannya dengan Cid ikut hancur. Rose hanya bisa merelakannya dengan sedih. Nah, yang paling menarik di sini adalah rambut Rose. Kalau kalian perhatikan, setelah ia dilucuti, rambut Rose juga ikut terpotong. Yang berarti mulai di sini Rose akan muncul dengan penampilan barunya, yaitu short hair. Nah, kalau di light novelnya, Rose sendirilah yang akan memotong rambutnya setelah ia menjadi Ratu Oriana. Dan itu pun baru terjadi pada volume 5 yang merupakan volume terbaru untuk saat ini. Tapi di versi animenya, ternyata ini dibuat berbeda. Nah, episode terakhir ini pun ditutup dengan Lord Shadow yang bermain piano sambil mengucapkan kata-kata kerennya. Dan disinilah adaptasi anime Kage no Jutsu Ryokusha ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Kage no Jutsu Ryokusha episode terakhir pada video kali ini. Karena ini adalah episode terakhir, maka ini juga adalah breakdown yang terakhir. Secara keseluruhan, menurut Mimin sendiri adaptasi animenya sudah cukup bagus, terutama untuk grafis dan detail ceritanya. Adaptasi animenya sendiri mengambil dari dua volume pertama light novelnya. Jadi untuk kelanjutannya, kalian bisa mulai membaca dari volume 3 light novelnya. Atau kalau di manganya, kalian bisa lanjut baca dari chapter 27. Nah, untuk season keduanya saat ini masih belum dikonfirmasi. Tapi meskipun begitu, sudah ada rumor yang beredar bahwa anime ini akan berlanjut ke season 2. Di tanggal 22 Februari minggu depan akan ada spesial live broadcast dari Kadokawa. Jadi mari kita berharap bahwa info season 2-nya akan dikonfirmasi saat itu. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.